kelompok 2 kelas RB. Di sini kami akan mempresentasikan kerusakan pangan karena bakteri, kapang, kamir pada daging, telur, dan susu. Perkenalkan, saya Masara Hanifah dengan NIM 124350026. Perkenalkan, saya Febitri Astuti dengan NIM 124350086. Perkenalkan, saya Alia Syahira Kamania dengan NIM 124350128. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Tami dengan NIM 124350050. Selamat menonton. Yang pertama itu adalah kerusakan pangan. Apa sih kerusakan pangan itu? Jadi, kerusakan pangan adalah perubahan sifat fisik, kimia, dan mikrobiologis dalam bahan pangan yang menyebabkan penurunan mutu sehingga tidak layak konsumsi. Kerusakannya itu bisa disebabkan oleh bakteri, kapang, ataupun kamir. Faktor yang mempengaruhinya itu dibagi dua, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik sendiri ada pH, terus aktivitas air, kandungan nutrisi, struktur jaringan, senyawa di mikroalgae. Dan untuk ekstrinsiknya kayak suhu, terus kelembapan, terus oksigen dan sanitasi. Lalu selanjutnya karakteristik daging. Kita akan mulai dari daging. Daging ini merupakan media yang sangat baik dalam pertumbuhan mikroorganisme. Kenapa? Karena kadarannya tinggi, terus pH-nya mendekati netral, kaya protein dan lemak juga, dan juga nggak punya pelindung alami setelah penyembelihan. Nah, untuk kerusakan daging oleh bakteri sendiri ini biasanya disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, oleh Salmonella enterotica atau E. coli, dan juga Clostridium perfringens. Gejala kerusakannya itu bau busuk, terus lendir pada permukaan, perubahan warna, produksi gas, teksturnya menjadi lembek. Bakteri ini memecah protein dan menghasilkan amonia, H2S, dan juga senyawa berbau. Sekarang ada kerusakan daging oleh kapang. Nah, kapang itu tumbuh pada permukaan daging, terutama pada penyimpanan dingin dan lembab. Nah, contohnya apa aja sih? Ada penicillium, ada aspergillus, sama mukor. Nah, gejala kerusakannya itu seperti muncul bercak hijau, hitam, putih, dan baunya tidak sedap. Terus juga permukaannya itu ada bulu. Nah, ada juga kerusakan daging oleh kamir. Nah, kamir itu tumbuh pada daging dengan kadar gula atau pada produk olahan. Contohnya Candida sama Saccharomyces. Nah, gejala kerusakannya yaitu permukaannya berlendir, ada perubahan rasa dan bau asam. Selanjutnya ada karakteristik susu. Susu merupakan cairan berwarna putih kekuningan dengan rasa sedikit manis dan bau khas. Memiliki pH sekitar 6,6 sampai 6,8 serta berbentuk emulsi oleh dalam air. Komposisinya didominasi oleh air 87% dan mengandung protein, kasein, dan B, lemak, laktosa, vitamin, dan mineral seperti kalsium. Nah, ini dia jenis bakteri yang sering menyebabkan kerusakan pada susu. Ada Lactobacillus, ada Streptococcus, ada Pseudomonas, ada Bacillus juga. Nah, bentuknya apa aja sih? Itu bisa jadi kayak susunya bisa berubah jadi asam, tapi beda ya sama yogurt. Terus dia juga jadi penggumpalan atau koagulasi. Terus dia juga terdapat lendir atau ropy milk. Terus ada berbau busuk dan ada sedikit perubahan pada warna. Lalu contohnya ini apa aja sih? Kayak contohnya nih ada Pseudomonas tuh sering menyebabkan bau gak sedap pada susu yang disimpan dingin yang terlalu lama. Nah, terus juga Bacillus bisa tahan panas dan bisa bertahan setelah pasteurisasi. Lalu kerusakan susu oleh kapang. Kapang itu bentuknya kayak penicillium, aspergillus, atau mukor. Terus bentuk kerusakannya terdapat bercak hijau, hitam, atau putih berbulu. Terus terdapat rasa pahit dan lengi. Terus ada bau apaknya dikit. Terus juga bisa menghasilkan mikotoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, terus yang sering tumbuh itu di mana aja? Biasanya ada di keju, terus ada susu bubuk yang kemasannya rusak gitu. Terus juga
sedangkan kuning telurnya mengandung lemak dan juga lecitin, serta secara fungsional memiliki sifat koagulasi, emulsifikasi, dan juga pembentukan busa yang penting dalam pengolahan pangan. Nah, kerusakan telur yang pertama yaitu oleh akibat bakteri. Penyebabnya itu Salmonella sp, Pseudomonas sp, Proteus sp, E. coli, dan juga Bacillus sp. Nah, gejala kerusakannya itu apa aja sih? Yang pertama, muncul bau busuk atau juga menyunat. Lalu putih telurnya itu menjadi encer dan kuning telurnya mudah pecah sehingga kehilangan bentuk. Timbul lendir dan perubahan warna dan cangkangnya dapat retak atau mengembang. Nah, lalu yang kedua, kerusakan telur akibat kapam. Penyebabnya ada Aspergillus sp, Penicillium sp, Cladosporium sp, Mucor sp, dan juga Rhizopus sp. Nah, gejala kerusakannya itu muncul bercak jamur, terjadi perubahan warna, timbul bau tengik dan apek, putih dan kuning telurnya menjadi keruh dan tidak homogen, serta tekstur telur menjadi lebih cair atau berlendir. Nah, yang terakhir itu kerusakan telur akibat kamir. Penyebabnya yaitu ada Saccharomyces sp, Candida sp, Ptoropsis sp, dan Rhodotorula sp. Gejala kerusakannya terbentuk gas akibat fermentasi sehingga telur terasa lebih ringan atau mengembang. Lalu timbul bau alkohol atau asam, putih telurnya menjadi keruh dan juga encer, dan kuning telur berubah warna menjadi lebih pucat. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.